Penulisan ulang sejarah menimbulkan perdebatan. Sejarah ulang Indonesia menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sejumlah pihak menilai penulisan sejarah ulang berpotensi mengaburkan fakta hitam sejarah pada rezim. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bangsa Berbicara. Kembali dengan saya, Brian, yang akan memandu sesi podcast kita pada podcast kali ini. Nah, jadi semuanya tadi kita sudah melihat cuplikan sebelumnya ya. Itu ada cuplikan mengenai wacana penulisan ulang sejarah yang cukup menarik nih, karena ada beberapa yang beropini bahwa ada rencana atau ada maksud tersembunyi untuk menghapus bukti daripada pelanggaran HAM yang ada di sejarah Indonesia. Nah, untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita sudah kedatangan ada 3 narasumber di sini yang siap berbagi pendapat dan opini mereka dari bidang mereka dan juga pengalaman yang mereka punya. Mungkin boleh diperkenalkan dulu masing-masing. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dekan. Ya, terima kasih ya Mas Bayat atas undangannya di podcast hari ini. Jadi saya adalah seorang sejarawan yang suka banget mendalami dan mengetahui hal-hal sejarah-sejarah apa saja yang ada di Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya John. Saya merupakan seorang dosen hukum di salah satu universitas swasta yang ada di Indonesia. Nah, kalau berbicara tentang HAM sendiri, ini tidak asing lagi bagi saya. Karena selama saya mengajar di kelas, saya seringkali membahas isu-isu mengenai HAM bersama mahasiswa saya. Oke, tinggal saya nih ya. Halo semuanya, saya Nadine sebagai jurnalis sejak tahun 2006 yang memiliki spesialis dalam topik HAM. Oke, menarik banget ya latar belakang dari ketiga narasumber yang hadir pada podcast kali ini. Nah, untuk membahas ini lebih lanjut, tadi kita kan sudah bersama-sama melihat ya, ada betul. cuplikan. Nah, kalau menurut Bapak Ibu yang ada di sini, emang kenapa sih atau gimana sih kondisi HAM yang ada di Indonesia sampai-sampai ada yang bisa beropini bahwa penulisan ulang sejarah ini tujuannya itu untuk menghapus bukti pelanggaran HAM di sejarah Indonesia? Mungkin kita mau dari Bapak Der dulu. Oke, dari sisi boleh. sejarah. Oke. Ini kalau kita coba lihat dari sisi sejarah ya. Sejak masa kolonial itu, HAM di Indonesia itu memang hampir nggak diakui. Ya, pada dasarnya itu masyarakat kita itu dianggap sebelah mata oleh para penjajah karena posisi kita yang sedang dijajah. Bahkan kerja paksa pada saat tahun tersebut itu juga termasuk bahwa HAM itu nggak diakui di Indonesia. Untungnya setelah kemerdekaan 1945, HAM sudah mulai recover dan setelah reformasi 1993 di eranya Soeharto terbentuklah yang namanya Komnas HAM, di mana Komnas HAM ini meningkatkan HAM-HAM yang ada di Indonesia, yang pokoknya HAM itu jadi lebih maju deh kalau di Indonesia. Meskipun udah ada Komnas HAM ini sendiri, kita masih melihat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang masih terjadi di Indonesia. Kalau saya mau coba simpulkan, HAM di Indonesia ini bisa kita katakan cukup lemah gitu ya Pak? Betul sekali Mas Bayo. Oke, mungkin kalau sekarang kita beralih sisi dulu, mungkin dari Ibu Nadine, dari sisi jurnalis, menurut Ibu gimana kondisi HAM di Indonesia? Kondisi HAM di Indonesia ya, kebetulan banget nih sejalan sama profesi saya sebagai jurnalis yang memang menjadi saluran informasi mengenai pengembangan dan penanganan HAM ke masyarakat Indonesia. Dari kasus-kasus yang sudah saya lihat ya, dibuktikan masih banyak nih Pak upaya-upaya dari para pelaku untuk menutupi kasus pelanggaran HAM. Hal ini membuat saya spekulasi nih, masih ada HAM-HAM atau tindakan-tindakan kecil yang dianggap sepele di Indonesia. Walau pelaku ini sudah tahu nih konsekuensi dari apa yang mereka perbuat seperti penutupan kasus pelanggaran HAM, tapi mereka tetap lakukan. Menurut saya itu gimana ya? Mereka merasa menyepelekan HAM, juga menyepelekan hukum. Mungkin kalau dari Pak John, dari sisi hukum? Oke, baik, sebelumnya terima kasih Bu Nadine atas pemaparannya. Nah, kalau berbicara tentang HAM ini, kita tuh bisa lihat dari sudut pandang atau kacamata hukum itu sendiri. Karena sejak dahulu, HAM itu sudah diatur oleh dasar negara kita, yakni Pancasila. Terkhususnya pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada sila ini tuh sudah tertulis jelas kata kemanusiaan, yang mana setiap manusia harus diperlakukan dengan adil dan layak. Dan hal ini juga menunjukkan bentuk perwujudan perlindungan HAM yang ada di Indonesia. Nah, tadi kan Bu Nadine sudah menjelaskan beberapa hal kecil yang dianggap sepele, namun ternyata masuk ke dalam bentuk pelanggaran HAM. Nah, saya setuju dengan hal ini, karena kebanyakan masyarakat Indonesia hanya mengenal HAM dari luarnya saja, tanpa melihat di dalamnya itu seperti apa gitu. Artinya kalau bisa kita lihat atau kita ambil dianalogikan, masyarakat ini kebanyakan melihat HAM ini cuman dari selimutnya saja gitu, bagian terluarnya saja. Mereka nggak tahu esensi aslinya. Mereka hanya tahu kayak HAM ini hanya
oh HAM ini hanya hak untuk hidup gitu, padahal ada hak lainnya gitu ya. Iya betul sekali Mas, padahal HAM itu tuh bukan hanya menyangkut hak untuk hidup. HAM juga meliputi banyak aspek lainnya seperti hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk memperoleh fasilitas kesehatan yang baik, bahkan HAM juga termasuk hak untuk memiliki privasi pribadinya sendiri. Maka dari itu, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap HAM perlu ditingkatkan lagi. Oke, artinya emang kalau kita lihat ya, tadi pandangan dari berbagai sisi ini cukup menarik. Bahkan saya juga baru tahu nih, artinya kalau kita kepo atau mencoba pengen tahu banget nih sama privasi teman kita, itu udah melanggar HAM gitu ya, masuknya ya. Jam 100 buat Masnya. Oke. Jadi tadi kan kita sudah bersama-sama membahas mengenai kondisi HAM di Indonesia. Betul. Terus gimana sih kalau menurut Bapak Ibu semua di sini kondisi HAM di Indonesia saat ini? Apakah ada peningkatan dari yang sebelum-sebelumnya atau justru terjadi penurunan nih? Mungkin boleh dari Bu Nadine dulu. Oke, berdasarkan analisa saya ya Pak, dari kasus-kasus yang sudah terjadi, pelanggaran HAM dari dulu dan sekarang itu sebenarnya sama banyaknya Pak. Coba kita ambil kasus ya, yang mungkin lagi naik daun nih, mungkin mas-masnya juga tahu nih kasusnya. Sekitar 2 bulan lalu di universitas ternama di Indonesia, di UGM, terjadi korban tabrak lari nih dari mahasiswa FEB UGM. Pada tahu kan Bapak-Bapak? Oh iya, Iya, tahu. kemarin cukup hangat juga itu di media sosial. Nah, yang menariknya ini, kita nggak cuma highlight soal kasusnya juga nih, kita bisa highlight dari reaksi netizen-netizen. Banyak nih netizen yang merasa protes, tidak setuju dengan kelakuan pelaku, dan juga meminta tindak adil nih untuk korban. Netizen meminta adanya tindak pidana yang sesuai pada pelaku. Jadi dari hal ini kita bisa belajar, memang masih ada pelanggaran HAM dilakukan, tapi kesadaran masyarakat terhadap HAM itu sudah semakin meningkat. Kayak artinya kalau kita lihat, Maaf ya, Pak Brian, Oh iya, saya silakan. izin menyela. Tapi kalau misalnya kita lihat dari kasus ini, sebenarnya emang kasus ini tuh udah tergolong dari pelanggaran HAM. Tapi kita kayak apa? Kita nggak bisa asal aja nih mengasumsikan kalau dia itu dengan sengaja melakukan pelanggaran tersebut. Bisa jadi dari si pelaku tersebut itu melakukan pelanggarannya itu secara tidak sengaja. Jadi kondisi yang terjadinya itu pas terjadi kasus tersebut itu kan juga di malam hari ya. Kita nggak tahu tuh pelakunya itu dalam kondisi sadar atau memang sedang dipengaruhi oleh minuman kan. Ya jadi kita nggak bisa langsung bilang kalau dia ini melanggar dengan sengaja HAM ini. Jadi bisa jadi dia tidak sengaja. artinya kalau saya lihat ini Bapak agak kontra gitu ya dengan pernyataan Ibu Nadine. Betul. Mungkin Bu Nadine mau menambahkan, boleh? Gimana ya Bapak? Maaf nih ya Pak sebelumnya. Ya, Walau sengaja, kasus ini sudah menyangkut korban jiwa Pak, sudah menyangkut nyawa Pak. Hak untuk hidup sudah diambil dari kasus ini Pak. Menurut saya mau sengaja atau tidak sengaja, semua tuh harus sama di mata hukum. Harus sama di mata Pancasila yang menjadi dasar dari hukum tersebut. Gimana Pak John? Setuju nggak Pak? Saya juga sependapat sama Bu Nadine. Kalau saya tambahkan ya Pak, mungkin menurut Bapak pelanggaran HAM itu ada faktor tidak sengaja ya. Saya bantu tambahkan kasus yang disengaja ya Pak. Di kasus SMA N4 Serang, seorang murid dilecehkan oleh guru Pak. Dan tidak ada yang berani melapor, laporan dibungkam. Padahal satu kelas itu isinya 50 orang Pak. Bayangin Pak, dari 50 orang nggak ada yang melaporkan, nggak ada laporan diterima gitu, dibungkam Pak. Coba Bapak bayangin Bapak belajar di kelas tempat terjadi pelecehan tersebut Pak. Pasti sangat ngap buat mereka Pak. Sekolah itu harusnya jadi tempat menimba pendidikan, menimba ilmu. Hak kita untuk mendapat pendidikan terdapat di sekolah itu Pak. Tidak hanya HAM mereka dicabut, tapi hak untuk berpendapat juga dibungkam Pak. Menurut saya itu disengaja. Oke, mungkin udah cukup ya. Mungkin itu sangat hebat ya dari Bu Nadine bisa menghadirkan semua bukti dengan fakta dan nyata gitu ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Bu Nadine. Oke, mungkin kita kembali ke yang awal. Yang awal kan kita membahas tadi terkait kasus UGM ya. Tapi untuk itu pelaku sudah menjalani hukumannya kan? Kalau itu, Mohon maaf, mudah saya menyela. Oh, boleh. Apakah pertanyaan ini boleh saya yang jawab? Silahkan Pak, silahkan. Oke, baik, terima kasih. Saya izin lanjut menanggapi ya. Nah, dari kasus ini kita bisa melihat dari sisi hukum bahwa kasus ini menjadi bukti nyata ketidakadilan HAM yang terjadi di Indonesia sampai saat ini. Karena kalau kita lihat dari kasus ini, polisi itu sudah menjadikan pelaku sebagai tersangka dan telah menjatuhi vonis hukuman selama 12 tahun penjara. Namun pada kenyataannya hingga saat ini pelaku tersebut belum menjalani masa hukumannya. Nah, dari hal tersebut kita bisa melihat bahwa Pancasila sebagai sumber hukum sudah menjadi
sumber hukum yang dapat memperkuat hukum untuk menghukum si pelaku. Namun sayangnya penerapannya saja yang masih kurang. Jadi walaupun secara hukum sudah diambil tindakan atau langkah yang tepat, namun perlindungan HAM harus perlu ditingkatkan lagi, terkhususnya pada penegakan hukum yang dilakukan secara cepat dan transparan. Oke, artinya kalau dari penjelasan Bapak itu bisa saya lihat bahwa HAM di Indonesia ini sebenarnya sudah diatur dengan baik sedemikian rupanya, tapi mungkin memang ada kendala atau ada kekurangan di bagian penegakannya gitu ya. Padahal dari sisi hukum itu semuanya sudah dirancang dengan baik gitu. Oke, mungkin kita kembali ke yang awal. Tadi kan kita ada membahas mengenai penulisan ulang sejarah. Nah, ini cukup tren kemarin ya, cukup panas di media sosial. Mungkin kalau menurut Bapak Ibu di sini, emang penulisan ulang sejarah ini bakal memberikan dampak apa sih ke HAM Indonesia saat ini gitu? Saya izin jawab ya. Ya boleh, silahkan Bapak. Jadi kalau misalnya dari sisi sejarah, jadi ada sebuah idiom yang kita ketahui itu mungkin beberapa kali udah dengar ya. Itu idiomnya itu history repeats itself. Oke, jadi idiom ini bisa ada karena kecenderungan manusia yang sering mengulang kejadian sejarah yang terjadi di masa lalu. Ya. Nah, penulisan ulang sejarah ini kalau misalnya memang ada upaya untuk menutupi atau menghapus sejarah yang penting, itu dapat meningkatkan resiko terulangnya kejadian yang ada di masa lalu. Oke, jadi jika penulisan ulang sejarah ini tidak dilakukan dengan benar, ataupun ternyata benar ada maksud lain di balik penulisan sejarah itu, maka hal ini bisa menimbulkan dampak yang buruk terhadap HAM di Indonesia. Nah, bisa-bisa pelanggaran HAM itu terjadi kembali, terutama oleh generasi yang datang yang tidak mengetahui sejarah pelanggaran HAM di Indonesia akibat sejarah yang baru. Jadi tertutupi gitu loh. Oh, menarik banget sih. Ya. Artinya saya juga baru tahu artinya nih kalau kita penulisan ulang HAM ini beneran terjadi gitu ya, ada resiko bahkan sejarah itu terulang kembali gitu ya. Emang agak negatif gitu ya dampaknya. Ya. Mungkin kalau dari Bu Nadine? Saya tambahkan ya Pak, menurut saya itu penulisan ulang sejarah itu krusial. Kalau terjadi, bisa terlihat nih ketidaksamaan antara sejarah yang memang terjadi dan juga sejarah yang dibuat-buat. Nah, hal ini bisa berdampak buruk, bisa menurunkan kesadaran masyarakat atas HAM tersebut. Dimana kita tahu sendiri kan, kesadaran masyarakat atas HAM itu suatu hal yang penting. Kalau misalnya terjadi penulisan ulang, bagaimana nasib masyarakat kita tidak sadarkan HAM? Pak John? Nah, saya juga setuju sama pernyataan dari Bu Nadine. Karena menurut saya ada hal lain yang lebih penting daripada penulisan ulang sejarah, yaitu edukasi terhadap masyarakatnya. Masyarakat Indonesia itu harus perlu tahu dengan jelas apa saja pelanggaran HAM yang sudah pernah terjadi di masa lampau, dan mereka juga harus tahu tentang betapa pentingnya mengutamakan HAM dalam kehidupan bersosial. Hal ini penting dilakukan agar pelanggaran HAM yang sudah pernah terjadi itu tidak terjadi lagi dalam bentuk apapun di saat ini. Juga karena seperti yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa berdasarkan Pancasila, HAM kita itu sudah diatur oleh negara, terkhususnya pada sila kedua yang berlandaskan pada kemanusiaan itu sendiri. Oke, artinya dari semua pandangan Bapak Ibu di sini bisa saya simpulkan juga berpikirnya lebih baik untuk penulisan ulang sejarah ini tidak dilakukan ya, karena bisa menimbulkan beberapa dampak yang kurang baik gitu ya, kurang baik bagi masyarakat, karena tadi juga kesesuaian narasi dari masyarakat dengan sejarah itu juga penting. Mungkin salah satu yang dampaknya tadi ya, pengulangan sejarah gitu, dan yang harus ditekankan itu sebenarnya bukan penulisan ulang sejarah tapi edukasi kepada masyarakat gitu terkait HAM ini nih sebenarnya sepenting apa gitu, terutama untuk masyarakat yang hanya memandang HAM ini sebagai hak untuk hidup saja, begitu. Oke, nah terus tadi kan Bapak John ada menyebutkan pemerintah. Nah ini cukup trending juga kemarin, di mana Bapak Fadlizon, Menteri Kebudayaan kita, itu ada sempat mengatakan terkait 1998 ketika kerusuhan itu nggak ada pemerkosaan massal gitu. Itu cukup trending juga. Itu kalau menurut Bapak gimana? Mungkin dari saya. Oh, boleh. Ya, menurut saya yang paling penting dari pernyataan Bapak Fadlizon itu kesaksian yang dialami oleh masyarakat itu. Jadi emang gak semua kesaksian ini bisa kita dapetin dengan mudah seperti laporan polisi yang susah banget dapetin bukti yang kayak gini kan. Apalagi ketika terjadi kerusuhan. Tapi hal ini bukan menandakan kalau kasusnya itu gak terjadi, tapi melainkan kalau kesaksian dari masyarakat itulah yang menjadi kuncinya
Dari Bu Nadine, apakah ada yang ditambahkan? Saya sebagai jurnalis juga bergantung pada kesaksian masyarakat, benar kata Bapak Darren. Karena dari masyarakat tersebut, mereka yang mengalami kejadian tersebut, juga mereka yang merasakan kan. Ya. Dan berdasarkan kesaksian dari masyarakat juga, memang benar didapatkan adanya pemerkosaan massal. Hal tersebut juga sudah diresmikan oleh Presiden ketiga Republik Indonesia, Bapak B.J. Habibie, melalui laporan resmi dari Tim Gabungan Pencari Fakta. Memang terjadi pelanggaran HAM di kerusuhan tersebut. Salah satunya adalah 85 kasus kekerasan seksual dan juga 52 pemerkosaan saat kerusuhan tersebut. Oke, artinya emang yang paling penting sekarang itu kalau terkait hal ini adalah kesaksian masyarakat ya dari semua sisi. Karena emang kesaksian masyarakat ini yang menjadi bukti nyatanya gitu. Oke. Ada yang mau ditambahkan lagi Bapak? Apa sudah cukup? Sudah cukup jelas. Sudah cukup karena ya mungkin itu ya apa yang kita bincangkan pada podcast hari ini. Kalau gitu saya coba merangkum nih. Kita merangkum sebelum kita tutup. Jadi pada podcast kali ini kita sudah membahas mengenai HAM di Indonesia yang mana banyak masyarakat yang cukup sok menganggap HAM ini sepele gitu ya di mata masyarakat karena hanya dianggap sebagai hak untuk hidup. Padahal HAM ini tuh selain untuk hak untuk hidup juga ada hak untuk berpendapat, hak untuk berpendidikan dan juga mungkin hak untuk privasinya dan ada hak-hak lainnya, nggak cuma itu. Dan emang permasalahannya adalah masyarakatnya harus menjadi lebih sadar, lebih aware terkait HAM ini. Bahkan sebenarnya HAM ini sudah diatur di Pancasila gitu ya Pak, di sila kedua, di mana kemanusiaan dan saya rasa harusnya masyarakat sebagai warga Indonesia itu juga harusnya mereka tersadar gitu karena kan terpapar Pancasila secara langsung. Mungkin dari kecil sampai sekarang itu kan pasti Pancasila itu bukan sesuatu yang kurang familiar, tapi familiar sekali gitu kan, gitu. Dan kemudian terkait tadi yang penulisan ulang sejarah, artinya memang lebih baik tidak dilakukan gitu ya, karena bisa membawa beberapa dampak negatif. Tadi kan ada pengulangan sejarah. Kalau memang itu tidak sampai terjadi, tapi kan pasti terjadi ketidaksesuaian narasi antara masyarakat dengan sejarah yang baru gitu kan. Jadi emang lebih baik itu jangan ditulis ulang gitu ya. Baik, mungkin cukup sekian untuk podcast kita pada podcast kali ini. Sebelum kita tutup, mungkin saya mau coba menutup ini dengan salah satu kutipan dari founding fathers kita ya, itu dari Bapak Soekarno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, begitu. Saya harap sesi podcast kita, semua materi yang kita bawakan di sini, yang kita perbincangkan di sini, itu bisa bermanfaat nggak cuma buat kita, tapi juga buat para penonton yang ada di rumah, begitu. Begitu, cukup sekian dari saya, Brian selaku pemandu podcast Bangsa Berbicara. Saya izin pamit undur diri dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak Ibu.